Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima udlama أو أجهل يجهل علي. ربي زدني علما وسع لي برزقي وبارك لي فيما رزقتني اجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم اجعلني وجيها دنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال حسن الفئال قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا صائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا قواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. Dibaca Faqala ta'ala wa la tajassasu wa la yaghtab. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ta'ala wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ayat ini merupakan penggalan ya dari surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat lengkapnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong kang iman ijtanibu ngedono sira kabeh kasiron ingkang akeh minadh-dhoni saking prasangka sakwa sangka. Inna ba'dadh-dhani sak temene setengah prasangka iku ismun dosa. Wala tajassasu lan ojo saling tajassus. Tajassus itu mencari keburukan orang lain, mencari-cari kejelekan, keburukan, aurat, aib orang lain. Ini tajasus. Jadi dia senengane hobinya itu mencari-cari kesalahan
keburukan, aib, aurat orang lain. Sing digoleki gak apike malah eleke. Kemudian ya untuk apa ya? Untuk disebarluaskan dan sebagainya. Wala yaghtab lan ojo ghibah sapa ba'dukum sebagian sira kabeh ba'don ing sebagian liyane. Janganlah kalian saling ghibah, saling membicarakan keburukan orang lain. Ini memang kelanjutan nih, nek wis tajasus mesti gandengane ghibah. Tajasus mencari-cari keburukan orang lain. Nek wis oleh terus diomong nih, jadilah ghibah. La tajasus ini hukumnya haram karena termasuk menyakiti orang lain, termasuk zalim dan juga termasuk pemantik apa? Peperangan, apa peperangan? Perseteruan, permusuhan. Ya. Padahal di awal dulu kita telah diperintah Allah untuk innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Nah, ini malah tidak mendamaikan, justru mencari bahan untuk apa? Menimbulkan permusuhan. Terus menyakiti orang lain, menimbulkan permusuhan, haram. Yang kedua ghibah. Ghibah ini definisinya apa? Menyebutkan atau menyebutkan sesuatu hal dari orang lain yang kalau orang tersebut tahu dia tidak senang. Itu namanya ghibah. Lah kalau itu kenyataan, ya itu jenenge ghibah. Gak kenyataan jenenge dusta, berbohong. Tambah luwih nemen maneh. Dosane luwih gede maneh. Kalau bohong masuk nanti iyyakum wal kidba fa inal kidba yahdi ilal fujur. Fa inal fujur yahdi ilan nar. Kalau sudah bohong berarti orang mukmin itu tidak mungkin bohong. Kalau orang sudah nggak bohong berarti nggak ada iman sudah. Atau kalau ada sangat tipis sekali. Berarti nang atine gak wedi karo Gusti Allah, wani ngapusi. Nah, berarti gak ono iman. Apakah mungkin orang mukmin itu apa misalnya? Minum khamr, mencuri? Mungkin. Apakah mungkin berbohong? Tidak mungkin. Apalagi berbohong zaman sekarang yang paling bahaya, berbohong dalam hal keilmuan dalam Islam, mengatakan ulama ini mengatakan ini padahal enggak, dan disebarluaskan di media, menimbulkan fitnah luar biasa. Itu jadi hukumannya ya di penjara atau dihukum mati gak apa-apa. Karena dia merusak agama ya, minimal di penjara lah. Iya, jadi berbohong atas nama ulama. Bohong itu wis elek. Iki mana apa mana berbohong dalam hal agama atas nama ulama. Tambah super elek mana. Dia mengatakan ulama itu ngomongin padahal gak. Karuan kamu ngomong sakarmu dhewe ya, daripada ngono. Mending kamu ngomong pendapatmu apa silahkan, tapi jangan ngomong ulama ini ngomong seperti ini padahal enggak. Atau berbohong yang lain ya. Kembali ghibah. Nah, ghibah ini oleh Allah diibaratkan ayuhibbu ana ta demen sapa ahadukum sira kabeh ayakula ing to mangan sapa ahadukum lahma akhi ing daginge dulure ahadukum maitan khalih mati. Apakah salah seorang di antara kalian mau atau senang memakan bangkai daging saudaranya? Ya bakal ditumu, ya mesti sampean gak seneng. Mesti kamu gak seneng. Kamu kira kamu seneng ya. Nah, sebenarnya ghibah itu lebih buruk dari makan bangkainya temen. Gitu. Nah, cuma barangnya kan gaib, dosanya kan gaib. Dan makan bangkai kuwi kelihatan ya. Itu mestinya salah satu teknik pengajaran
menjelaskan yang gaib dengan sesuatu yang bisa diindra, dilihat. Kayak ketika Rasulullah ada kambing cacat, welek, cacat, elek, cewilik, bengkring, bisa garing. Ada yang mau beli ini, kanjeng Nabi, itu hidup aja kita nggak mau, dikasih pun nggak mau, apalagi disuruh beli, mati bisa. Nah, dunia di mata Allah lebih hina daripada bangkai kambing sing cacat, sing bengkring. Itu salah satu cara pengajaran, yaitu mengandaikan, memisalkan sesuatu yang gaib dengan yang konkret. Sama ini, dosanya ghibah itu lebih buruk daripada kamu makan daging bangkai temanmu. Atau juga bermakna, kalau kamu berakal, sehat, waras, kamu pasti gak mau makan daging bangkai temanmu, pasti gak mau. Berarti kalau kamu waras, pasti kamu gak mau ghibah. Atau gitu juga maknanya. Wattaqullah, takwa sira ing Gusti Allah. Sering saya sampaikan, takwa itu artinya hifdzun nafsi amma ya'thamu bimtisali awamirillah wajtinabi nawahihi tajannuban li adabi. Takwa itu artinya menjaga diri dari dosa dengan cara mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Tujuannya apa? Tajannuban li adabi, agar menghindari siksanya Allah. Dan ingat, siksanya Allah itu jenenge neraka. Dan neraka itu siksa yang paling ringan. Sandal dari bara api dipakai uteke langsung umup. Nah, eling-elingan gue utek umup. Makanya pendahulu kita dulu ada yang sebagian kalau terbesit keburukan dalam hatinya, mereka membakar tangan mereka. Keren kan itu? Jadi dia siapkan api. Kalau ada keinginan keburukan itu, ayo kuat muka, ora kuat panas, mau coba terus nih berarti. Mandek wis, pengen tok wis mandek wis. Caranya ngono. Jadi kalau ada terbesit keburukan, langsung gitu kan. Ayo, ora kuat ngono kok. Kuat ini padahal baru api dunia, api neraka 70 kali lipat lebih panas dari ini. Coba terus nih, leren, gak sida maksiat. Nanti ada terbesit keinginan untuk maksiat, tangannya di bong. Kita ngerasain di sini. Sing aneh juga, ya aneh tapi ya bagus juga. Di rumah itu buat kuburan. Ya lubang kubur itu. Kalau ada keinginan maksiat atau malas beribadah, masuk situ. Ayo bayangna awe mati ya. Pengen mau apa? Ya pengen urip maneh, pengen salat maneh. Mumpung saya urip bintang salat sregep. Metu maneh, semangat maneh. Itu kreatif ya. Itu kreatif mendidik jiwa sendiri. Nah, contoh ulama dulu gitu. Wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguh Allah itu, saat temen Gusti Allah ikut tawabun. Zat kang bolak-balik nerima tobat, rahimun tur kang welas. Tobat nek ben tahu ghibah atau seneng ghibah, tobat. Mumpung durung mati. Mati gak tobat ya. Ya semuanya 7 poinnya wis gampang enak-enakan ya. Bloko suto ae. Mati. Kenapa? Karena yang bisa mengerem hawa nafsu itu hanya mati. Kalau senengane yang angan-angan panjang itu angel ngerem hawa nafsu. Kalau angan-angane umure dawa ngono angel. Jadi hawa nafsu kadang dideni neraka iki gak wedi. Soalnya ngene sik suwi ngono. Hawa nafsu ki lho dideni neraka gak wedi. Soalnya apa? Masih lah, olah sik lama. Tapi dendeni mati biasanya tak wedi. Oh iya mati. Mati tiba-tiba. Duh, mati. Terus mati terus piye? Buyar wis. Lah wi koncone awake dhewe mati. Ya sel ya. Teman kita sel ya. Bolomu mati ya. Masih muda kan? Sama, ada kemungkinan kamu mati ya, podo ae. Loh, enggak podo aku bareng ya podo ae. Itulah mati gitu loh. Apa Pak? Bisa Aris. Aris dosanya sithik lagi setahun paling gitu. Ngomong sithik. Ya bocah kok ndableke ngono. Ya, apa? Ghibah.
Dan Masya Allah, tajassus dan ghibah ini sekarang menjadi fitnah ya, yang luar biasa menyebar. Mencari-cari apa? Keburukan orang lain, kemudian diomongkan, disebarkan. Gampang sekarang ghibah itu. Enggak hanya lewat mulut sekarang, lewat share. Intilah podo ae. Share. Loh itu kan kebenaran, fakta. Yo jenis fakta iki mari ghibah iku fakta kuwi. Kalau ngarang kuwi jenenge dusta, tambah dosa tambah gede maneh kuwi kok. Buhtanun adzim. Justru malah lebih bahaya lagi. Nek bener kuwi jenenge ghibah. Nek gak bener berarti dusta. Kuwi tambah nemen maneh dosane. Hoax itu. Bener ghibah, gak bener dusta. Tambah nemen. Aja melek-melek ya sampean ya. Harus beda ya, kita ngaji sama gak ngaji ya, harus beda. Harus mikir jangka panjang gitu. Eman ya, eman. Dalam sebuah riwayat yang dikutip Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah itu, di bab akhir itu kan beliau mengutip hadis dari Mu'adz bin Jabal yang panjang itu. Sing amal ngelewati 7 lapis langit itu loh. Setiap langit ada namanya bawab, malaikat penjaga langit. Itu langit pertama, itu tugasnya apa? Menyortir amal dari ghibah. Jadi sampean kok seneng amalmu nek kecampuran ghibah, ditolak malaikat pertama. Pertama ditolak, durung kedua, durung ketiga, durung ketiga. Pertama ditolak. Iki mulai ini sama iki mulai ini. Seneng pengajian. Ghibah terus tapi gak leren-leren. Tanggane dielek tetet. Dulure yo diomongne. Dulur tangga kabeh. Kadang bojone barang diomongne barang pisan nemen wis. Bojone dhewe diomongne wong liya ki lho piye. Jangan ngono sampean yo. Sampean ngono. Bojoku lekeke mambu ya. Lah apa mbok ngene wong liya? Dulu ana to sing apa iwasin barang ben. Maur. Naudzubillah min dzalik. Arek enom-enom gak ngerti, sing tua-tua sing ngerti. Arek enom durung duwe HP waktu itu. Naudzubillah min dzalik. Semacam itu ya. Jangan sampai ya. Aja. Sabbahallah al-ghibah bi aqlahmi ibni abda maitan wa mana anakum takrahuna aqlal hamil sifah bima yad'ukum ilaihi tabu. Jadi secara tabiat kamu pasti tidak senang makan bangkai daging saudaramu. Bangkai manusa kan gak mungkin seneng kamu kecuali gak waras ya. Sapa? Biyen sapa jenenge? Lah gak waras kuwi lho. Aja disebut jenenge wis kan. Wis pokoke aja mbok tiru kuwi. Ya. Jelas apa? Ya muga-muga tobat sepura Gusti Allah. Jelas gak? Suka secara normal ya, tabiat manusia sama. Harusnya secara normal kamu tuh gak seneng ghibah. Nek seneng berarti gak normal berarti hatinya bermasalah. Dan tadi masalah besarnya adalah amal kita di langit satu pun wis ditolak karo malaikat bawab. Durung 2, 3, 4, 5, 6, 7 durung lho ya. Durung diperiksa apa nih? Hasute, durung diperiksa riyae, durung diperiksa liya-liyane durung. Baru langit pertama wis ditolak. Bahasane kuasar pisan malaikat penjaga langit. Lemparkan ke wajah pemiliknya. Ngono bahasane kuasar. Lemparkan amal ini ke wajah pemiliknya. Bahasane kuasar. Ya bisa jawabnya piye? Antem nang raine ngono. Kan kuasar kan ya. Coba bahasa Arab kan ya, bahasa Arab kan piye. Asline kan ngono kan ya. Iki amal iki antem nang raine sing ngamal. Kenapa? Karena dia seneng ghibah. Seneng ghibah. Seneng apa? Membicarakan, menyebarkan keburukan orang lain. Loh. Kan kenyataan ya, justru kenyataan itu ghibah boleh dibolak-balik maneh kok. Kalau enggak kenyataan namanya dusta, buhtan. Saya tambah gede mana dosane wi.
Obatnya ghibah apa? Ya tadi, eling mati. Eling tadi pertama, eling amal kita akan hancur, muspro. Ya, langit pertama pun nggak tembus ya. Yang kedua, ya termasuk perbuatan zalim. Ingat az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Karena termasuk menyakiti orang lain, menyakiti saudara kita. Dan pasti akan rugi nanti. Bisa-bisa entek wi amale wi. Ghibah itu. Dan ghibah itu kalau sudah dilepaskan, narike piye? Gak iso. Contoh misalnya, Pak izin, contoh ae. Ghibah tentang galuh neng Najib karo Aka. Misalnya ya. Kan pada ngono Najib yo ngomong pisan. Najib ngomong neng Bilal karo Bintang. Sing kakake ngomong pisan. Fafa karo Marcel. Kok bapakne ngomong pisan? TV karo bapake. Kok bapake ngomong pisan? Ora mubeng wae. Walaupun Faizin wis tobat aku kan gak iso mandek gitu. Terus piye tobat? Ora iso piye? Wong gak iso mandek. Narik kan gak iso. Nah, makanya tobatnya ghibah itu dengan cara menyebutkan kebaikan-kebaikannya tadi. Yang dighibah itu ganti. Dulu kan misalkan pernah menyebutkan satu kejelekannya. Saiki ganti, disebarkan kebaikannya. Oh, aku mben ngono kuwi kleru kok. Tibake sing bener ngene lho, sing apik ngene. Sebarne maneh. Nyicil maneh berarti ngomong nang Najib. Aka. Jip ngomong sapa ya? Bilal karo Bintang. Ngomong nang Bilal, Bintang cicil. Ditelusuri jalure, tracking. Tracking Covid ae, tracking. Nah, itu tobatnya ghibah ngono kuwi. Kalau enggak berarti ya sampean siap amal sing akeh. Tunggu nebus nang akhirat. Tergantung nyebare sampai piro iki. Nyebare sampai akeh ya njaluke akeh tebusane minggu. Sampai amale sing akeh salate sing dina ping 200 atau 300 rakaat ngono, Qur'ane sedina sak kataman ngono, yen pake sing akeh. Kanggo nebus nang akhirat. Loh ya kan jelas minta kan nanti. Kalau kita sudah terlanjur kita ghibah membicarakan kejelekan orang lain, nanti dia kan pasti minta tebusan. Jelas hadisnya kan pasti. Berat makanya. Nah, apalagi sekarang ada medsos kan, Masya Allah, luar biasa. Ya, walaupun dohire misalkan ada orang ahli maksiat jelek, tetap kita nggak boleh membicarakan kejelekannya. Adakah ghibah yang diperbolehkan? Ya, tentu ada. Ada. Yang pertama dalam bidang jarh wa ta'dil. Masalah riwayat hadis. Itu harus ghibah. Nah. Riwayat hadis itu kan harus meneliti perawinya. Itu harus dighibahkan, tapi yang menghibah sesama ahli ilmu ya, ahli hadis. Iki rawi iki piye iki? Oh, rawi iki mben tau gonceng cewek. Oh, berarti jelas gugur hadisnya wis. Langsung gugur wis, gak diterima wis. Karena tidak udul wis, macam cewek. Saya diteliti mana? Cewek ibuke, oh nek ibuke gak apa-apa gak sida. Ibuke kok ya. Kok sik enom ya mbiyen ibuke rabine enom ngono. Misale ngono. Iya, karena gonceng cewek yang bukan mahram, bukan istrinya itu wis langsung hancur kredibilitas. Hadisnya gak diterima wis. Tolak langsung wis. Tidak masuk apa? Adil ya. Itu kan kalau peneliti hadis kan begitu kan terus. Namanya jarh wa ta'dil. Oleh gitu karena kebutuhan masalah menjaga otentitas hadis harus dilakukan. Itu enggak apa-apa. Ulama yang jarh wa ta'dil itu wis ngono kuwi wis. Bendera gaweane goleki eleke wong. Goleki elek ulama padahal. Tapi tujuannya untuk menjaga keaslian hadis. Jangan sampai hadis ini disampaikan orang yang ternyata dia misalkan pembohong atau dia orang yang fasik, nggak diterima. Kemudian juga dalam hal persaksian di pengadilan, nah kasus misalkan, ya harus ngomong apa enak pengadilan, jadi saksi kan. Tapi sebatas di pengadilan, semetu ke pengadilan ya gak usah ngomong mana. Kan hanya dibutuhkan di pengadilan, ditanya sama hakim. Misalnya apa? Akad di sidang misalnya ke hakim. Kasusnya apa? Celuk kabeh kan kanca-kancane kan ya. Saksine apa? Kan mesti ngomong deh. Harus ngomong kan ya, jujur kan ya. Nah, misalnya contoh. Itu enggak apa-apa kalau itu. Karena kebutuhan untuk hukum.
Juga ini wafit tahdiri min ahli dolal, untuk beri peringatan kepada ahli kesesatan yang menebar subhat di tengah-tengah masyarakat. Jelas misalnya ada seorang tokoh tertentu, tokoh keburukan lah, pelopor keburukan misalkan. Nah, misalkan setiap hari ngajak free sex misalkan gitu. Ngajak apalah? Ngajak sholat pakai bahasa Cina, bahasa Inggris atau bahasa Perancis. Intinya dia itulah menebar jelas menulah. Atau ngajak orang makan daging anjing misalkan. Enggak jelas itu kan ya. Demi untuk menjaga agama ini, maka enggak apa-apa orang seperti itu disampaikan keburukannya. Nah, ya. Misalnya ghibah Fir'aun, enggak apa-apa ghibah Fir'aun, enggak apa. Fir'aun itu welek wis. Saelele wong Fir'aun ngono. Enggak apa-apa ghibah Fir'aun. Ghibah sapa maneh? Sapa? Qarun misalkan. Nah, kan jelas elek wis kan ya. Di nas Quran hadis jelas neraka ya. Enggak apa-apa ya. Ghibah iblis kan. Iblis itu digibahi terus bendino kan ya. Iya. Iblis itu loh digibahi terus ora apa-apa ghibah. Atau tadi misalkan ada tokoh A yang mungkin sudah pernah diingatkan berkali-kali, ternyata tetap aja dia menebarkan ajaran kesesatan. Enggak apa-apa. Oh, tokoh A ini ajarannya enggak benar karena 1, 2, 3. Misalkan melanggar ijma ulama. Misalkan gitu. 1, 2, 3. Itu aja contoh. Contoh ijma ulama ahli hadis jenenge sahabat jenenge Abu Hurairah ya ono jelas wela-wela wis nyoto. Kok ono wong kok ngomong Abu Hurairah itu fiktif, berarti enggak usah manut kuwi, wis jelas. Dari satu sisinya aja wis enggak kredibel dia ngomong masalah hadis. Karena ijma ulama 1400 tahun lebih jenenge Abu Hurairah iki ya jelas wonge ono wis. Dianggap apa? Tokoh fiktif kan. Nyeleneh tapi gak bermutu gitu loh. Nyeleneh bermutu kan seis. Kan nanti efeknya berat nanti. Efeknya berat. Nah, ada yang pernah mengingatkan ada 3 cara kita itu bisa menghancurkan sebuah bangsa. Oh, bahasanya keren bahasanya. Nah, apa? Yang pertama rusak keluarga. Sistem keluarga rusak. Yang kedua rusak sistem pendidikan. Yang ketiga rusak tokoh-tokohnya. Pertama rusak keluarga apa? Jadikan ibu itu nggak mau di rumah. Ibu itu dolane shopping kerja. Intinya bagaimana ibu itu nggak di rumah. Bagaimana ibu itu nggak mau lagi nyusoni anak, ngasuh anak. Akhirnya anak sing ngasuh, nah itu gadget dan yang lain. Dan ya mungkin siapa yang pendidikannya mungkin SD nggak lulus atau siapa itu. Intinya biar ajur lah dan rusak kabeh. Ini kalau ini jadi pandangan umum wis, rusak jelas wis. Dimulai dari keluarganya rusak, ajur-ajuran wis. Enggak ono mana jenenge ibu itu anak pulang ke rumah sama ibunya dijak dolanan, dijak bercanda, dijak diceritani Nabi, gak ono mana wis, diajari doa-doa gak ono mana. Isine ya anak mulai ya wis dolanan. Metu dolanan mana? HP ibu diasuh oleh HP. Dilahirkan manusia diasuh oleh HP ya itu. Akhirnya rusak. Ini kalau jadi tren di masyarakat, rusak wis. Terus piye? Padahal al-um itu harusnya jadi tempat kembali. Wa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah hawiyah. Wong nakal maksudnya. Maksudnya itu arti aslinya adalah tempat kembali. Di mana? Di kerajaannya, di rumah. Boleh enggak perempuan berkarir? Ya boleh selama tidak meninggalkan kewajiban pokok di rumah. Boleh. Selama tidak meninggalkan kewajiban pokok didik anak. Tentu sama orang laki-laki, tentu sama suami tetap, tapi yang pokok kan ibu. Apalagi masa 0 sampai ya mungkin 7 tahun itu kan sangat pengaruhnya sangat besar. Ya Mas Afa ya. Bayangkan kabeh wong wedok gak gelem sing nyusoni anak, gak ono sing ndungengi anak, gak ono sing apa ngajari apa Fatihah, ngajari ndonga macam-macam. Tok nih. Karena sibuk. Sibuk. Hancur wis. Dan ini sudah mulai nih. Yang kedua rusak sistem pendidikan. Jadikan orang itu tidak menghargai lagi guru. Jadikan guru itu pelanggar HAM. Guru itu intinya profesi guru itu dielek-elek wis. Paling elek wis.
Kalau dulu guru itu kan dimuliakan. Sekarang mulai guru dikaploki wali murid ya ono ae. Ono apa gak? Kasus, Guru dikaplok wali murid ono kasus e. Untuk kaplok murid ono ya? Oh, tambah nemen mana iki? Luar biasa. Sudah mulai masuk ini, sudah mulai. Ini pemikiran ini sudah mulai menyerang kita tanpa kita sadar. Kalau kita mikir sebenarnya iya wis mulai. Yang ketiga, rusak tokoh-tokohnya. Tokoh agama, tokoh politik, tokoh-tokoh dirusak. Dibelejeti elek-eleki sehingga masyarakat enggak percaya lagi. Sama misalkan, contoh ini Abu Hurairah kalau dihancurkan, berhasil misalkan, tapi enggak akan berhasil lah. Gitu. Misalkan berhasil nanti akhirnya semua riwayatnya beliau akan ditolak orang. Riwayat tentang keimanan macam-macam, riwayat tentang pokok-pokok agama akan ditolak orang. Akhirnya hilanglah sebagian besar ajaran Islam. Ngeri caranya gitu, itu strategi musuh itu gitu caranya. Nembaknya caranya ngono. Awarai sami. Tapi enggak akan berhasil. Karena sebenarnya udah lama itu lagu lama yang diucapkan lagi. Dulu sudah ada seperti itu. Biasanya orang-orang Syiah yang seperti itu. Biasa awalnya dulu orang Syiah. Paling enggak seneng karo orang Syiah. Walhasil kalau untuk ahlul dolal seperti itu enggak apa-apa. Untuk kepentingan tahdir. Kenapa? Untuk melindungi umat ini biar ngerti. Orang seperti ini tidak layak untuk kita ikuti. Sudah offset wis. Kalau hanya kesalahannya sekedar kunut enggak kunut kan itu kan masih wilayah furu. Ijtihad enggak masalah itu. Misalnya kalau orang ngajak mari sholat wiridane zikirnya pelan, enggak apa-apa itu enggak masalah sih. Saya tetap zikir. Mau pelan mau keras terserah. Tapi kalau masalah seperti ini menganggap Abu Hurairah itu tokoh fiktif udah jelas itu wis. Offset itu wis. Gak bermutu sekali wis. Ya. Lagi ngajak misalkan terserah agamamu mlebu saka kabeh awakmu. Lah terus ben Nabi Muhammad ki lho nyebarni agama apa? Lah apa Nabi kuwi dakwah? Aneh-aneh. Ya mosok padha nyembah Allah kalau nyembah watu mosok padha. Padha apa padha? Satunya nyembah Allah pencipta langit bumi, satunya nyembah watu, mosok padha. Halo. Satu nyembah Allah, satu nyembah gunung, mosok padha. Satu nyembah Allah, satu nyembah manusia, mosok padha. Ya gak padha. Dianggap padha gitu. Dan nanti ada namanya paham relativisme. Paham sofis itu sudah lama sebenarnya zamannya ulama biyen dulu wis. Itu kan warisan Yunani kuno sebenarnya. Sebenarnya kalau kita mau belajar wis dibantai selesai sudah. Tapi dimunculkan lagi kayak barang baru. Kenapa kayak barang baru? Karena yang dengarkan bukan ahli ilmu. Padha gak ngerti nih. Kayak wah. Loh. Semua agama itu kan dari Tuhan, dari Allah. Jadi semuanya membawa kepada keselamatan. Semuanya akan masuk surga. Saya kan kayak iya. Nah terus lapor Nabi dakwah ngajak wong mlebu Islam. Harus semacam. Ya mosok podo, ya enggak sama lah. Satunya nyembah Allah, satunya nyembah pohon mosok sama. Ya enggak. Toleransi itu enggak begitu. Toleransi itu ya kita menghargai orang sebagai manusia. Kita tidak akan mengganggu. Lakum dinukum bali yatin. Terserah kamu mau agama apa terserah. Kita enggak akan maksa. Kewajiban kita hanya menjelaskan. Bahwa itu enggak benar kalau nyembah pohon itu enggak benar, yang benar itu nyembah Allah. Kalau mau ikut saya silakan, enggak mau ya wis. Itu namanya toleransi. Bukan kok nganggap kabeh bener. Itu namanya bukan toleransi namanya. Apa jenenge? Embo wis. Gak jelas wis. Nanda paham kok? Nyambung. Iya. Itu toleransi itu lakum dinukum waliyati. Saya enggak akan mencaci agama sampean, enggak akan. Mencaci Tuhan sampean, enggak akan. Saya menyampaikan ini yang benar, ini yang salah. Silakan. Kalau mau ikut monggo, enggak mau ya enggak apa-apa. Kan gitu. Nabi tadi kan gitu. Nabi ngirimi surat. Ayo masuk Islam. Enggak mau ya wis. Lakum dinukum bali. Cuma kalau kamu nyerang kami lah, kami harus
siap membela diri kan ngono baru. Diserang jadi diserang masuk meneng ayo mati loh. Nah, selama kita berdamai damai aja, biasa aja. Ya, tidak perlu tadi apa malah apa? Membuat statement semuanya masuk surga. Surga ini sing duwe sapa? Sampean to. Jelas Allah dawuh, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sing duwe surga ki Allah wis ngomong dhewe nang Quran. Aneh-aneh. Sebaliknya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'u inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha anhar khalidina fiha abada. Udah jelas. Mana yang neraka, mana yang surga jelas. Itu masalah keyakinan. Kalau masalah muamalah ya biasa aja. Siapapun kalau ada orang butuh bantuan ya kita bantu. Ada orang jatuh dari sepeda motor, maksud kita tanya agama dulu ya? Enggak lah, langsung kita tolong bawa ke rumah sakit. Wah, aneh-aneh. Ya enggak mungkin kita seperti itu. Enggak. Ini beda urusan. Satunya wilayah akidah, satunya wilayah muamalah. Enggak lah. Jangan dicampur-campur. Ya. Jadi kalau masalah menghormati, ya kita harus menghormati semuanya. Harus menghormati semua. Itu contoh. Lah kalau ahlu dolal seperti itu dirasani gak apa-apa. Ya, karena bisa menyesatkan orang banyak, bahaya nanti. Tapi sebatas itu nyatok loh ya. Bukan kok apa? Kehidupan pribadi kok diomong enggak. Dia senengane mangan pete ngono gak ono urusane ngono kuwi. Dia nak miso apa sing enggak ono urusan ngono kuwi. Jadi sebatas pernyataan ki mau, pernyataan yang enggak bener iki wae wis. Ya itu aja. Maksudnya itu, bukan kok terus apa? Ranah pribadi ini kok ngomong wong tuane barang itu enggak boleh. Jelek-jelekan yang lain misalkan. Menjelekkan fisiknya misalkan, ya jelas enggak boleh. Ya. Jelekkan fisiknya. Misalkan sing ngomong misalnya ya. Misalnya tapi bukan duduk. Misalnya sing ngomong welek ireng kurus kan. Dilok nih, elek ireng kurus, bengkring, gak tepak bisa nih, gak oleh ngono, terus nyerang fisik jenenge, gak boleh. Ya yang disampaikan ya maksudnya yang pernyataan yang salahnya tadi, itu ya, bahwa ini gak bener, yang bener, understand caranya maksudnya, batas itu maksudnya, gak terus kok apa, sing anak liane yo, masalah fisik, masalah, gak boleh tetap gak boleh, apalagi berbohong malah gak boleh mana. Menuduh yang sembarangan boleh, nuduh itu apa nggak boleh jelas. Ya Allah ya. Walhasil ghibah ini sekali lagi larangan salah satu hal yang sangat dilarang oleh Allah dan termasuk dosa besar. Jadi dosa besar itu kriterianya apa? Satu, yang larangannya jelas di Quran disebutkan. Atau di hadis disebutkan. Biasanya gitu. Masuk ghibah. Jelas. Kemudian dosa besar apa? Yang diancam dengan siksa yang khusus oleh Quran atau hadis. Misalkan gak bayar zakat, nanti jadi setrika itu ya. Itu kan jelas. Nek gak sholat, kepalanya ditutui sampai pecah lah itu. Dosa besar itu. Dosa besar ini dosa yang hukumannya itu apa? Disebutkan jelas. Atau dosa yang ada hududnya, hukumannya. Misal kalau membunuh ya di kisos ya, mencuri potong tangan, itu termasuk dosa besar. Zina berarti kalau muhson dirajam, kalau ghairu muhson dirajam dicambuk 100 kali. Nah, itu berarti termasuk dosa besar. Ya, dosa besar, dosa yang disebutkan khusus dalam Quran, dalam hadis, atau dosa yang disebutkan hukumannya nanti di akhirat terus disebutkan yang dunia, dijelaskan maksudnya. Atau dosa yang ada hadnya, minum khamr ada hadnya kan ya, masuk dosa besar. Termasuk ghibah ini disebutkan dalam Quran, bahkan diberi permisalan yang mengerikan. Apa? Kamu seneng toh memakan bangkai daging saudaramu, pasti kamu gak mau. Nah, itu
menandakan ghibah itu termasuk bagian dari dosa besar dan sulit sekali ditobati. Nanti kalau wis metu nyebar, repotnya itu. Nek nyolong dibalekne mari wis. Ya ta? Ya ta? Nyolong gedang misalnya. Balekne gedang beres. Nek ghibah loro dadi papat dadi 10, dadi 20, dadi 1 sak kampung kali. Eva. Ya ta? Ada sak kampung. Oh kampung share nang grup-grup nyebar. Luar biasa. Oke Dul. Darul suka ghibah? Enggak ya. Alhamdulillah. Surga berarti sampean. Lolos langit pertama, tembus. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ya. Ai khafu iqabahu fil ghibah. Bertakwa dan tobat, innallaha tawwabur rahim. Allah menerima tobat, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wa zidna. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana. Shadaqallahul 'adzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.